Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Bersama lagi dengan saya di channel Dina Anak Kajo. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai vaksin dalam menjawab pertanyaan ataupun komentar yang ada di YouTube saya. Nah, sekarang dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai manfaat ibadah dan akibat tidak beribadah menurut firman Tuhan. Nah, nanti saya akan sertai dengan ayat pendukungnya agar sama-sama kita belajar firman Tuhan. Nah, sebagai umat Kristen, kita harus tahu apa itu ibadah. Jangan nanti sudah berpuluh-puluh tahun kita beribadah, tapi kita tidak tahu apa itu ibadah, apa manfaat ibadah, dan apa akibatnya jika kita tidak beribadah. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai manfaat ibadah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu ibadah. Nah, ibadah adalah perbuatan ataupun pernyataan bakti kita terhadap Allah, di mana Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang Maha Kudus, disertai dalam doa dan nyanyian pujian. Nah, ibadah itu merupakan perintah Allah bagi kita orang-orang yang percaya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 8-11 mengatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Nah, oleh karena itu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan beribadahlah di rumah Tuhan saudara atau di gereja, di mana saudara sudah menetapkan hati untuk dibimbing dalam suatu sidang ataupun pengembalaan, di mana saudara merasa bertumbuh iman saudara. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Nah, sekarang apa itu manfaat ibadah? Atau apa manfaat ibadah bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya? Nah, yang pertama, ibadah itu mengandung janji. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 mengatakan, "Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nah, di saat kita mulai untuk beribadah, maka janji Tuhan satu demi persatu akan mulai digenapi dalam hidup kita. Nah, apa janji Tuhan dalam hidup kita, saudara? Nah, semua janji itu ada tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Nah, saudara boleh baca di rumah ayat ini. Nah, di dalam ayat ini ada begitu banyak janji atau berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengikuti perintahnya dengan setia. Nah, janji Tuhan ini bukan hanya untuk hidup kita yang sekarang saja, saudara, tetapi juga untuk hidup kita yang akan datang. Artinya, janji Tuhan ini tidak akan pernah berhenti sampai kepada keturunan kita atau anak cucu kita kelak. Selama kita mengikuti perintahnya dengan setia, beribadah kepadanya dengan setia, dan tidak menjadi lemah. Nah, yang kedua, manfaat ibadah yaitu
Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita serta menjauhkan kita dari mara bahaya. Seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Nah, oleh karena itu saudara, janganlah takut dengan keadaan dunia ini, apalagi dengan virus corona ataupun COVID-19. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan dengan mengandalkan Tuhan. Selama kita hidup benar dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetap setia mengikuti perintahnya, maka kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan semakin diberkati Tuhan, dan janji Tuhan akan digenapkan bagi saya dan saudara. Nah, yang ketiga, manfaat ibadah, yaitu Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 18 mengatakan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Nah, kehidupan orang yang setia beribadah kepada Allah pastilah akan lebih baik daripada orang yang tidak beribadah kepadanya. Karena saya sendiri mengalaminya, saudara. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang saya alami selama saya setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan sampai hari ini saya pun mengalaminya. Nah, sekarang apa akibatnya bagi orang yang tidak beribadah? Nah, mari sama-sama kita lihat ayatnya di dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 15. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati." Nah, dalam perjanjian lama, Tuhan menegaskan kepada kita menguduskan hari Sabat untuk beribadah kepadanya. Bahkan Tuhan menegaskan ayat ini tidak cukup satu ayat, saudara. Bahkan di dalam Keluaran 35 ayat 2 pun Tuhan kembali mengulangnya. Dengan perikop ataupun judul yang sama, yaitu peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Bahkan isinya pun Tuhan kembali mengulangnya. Ini berarti ibadah itu begitu penting. Ibadah itu perintah bagi kita, saudara, yang wajib kita kerjakan dan kita patuhi. Dan akibat bagi orang yang tidak menguduskan hari Sabat, malah sibuk bekerja dan tidak beribadah kepadanya, maka di ayat ini jelaslah mengatakan kepada kita bahwa haruslah dihukum mati. Nah, sekarang di zaman anugerah ini, pergunakanlah kesempatan yang ada. Jangan biarkan iman dan roh kita mati hanya karena kita tidak beribadah ataupun kurangnya persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan pandemi corona seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di rumah Tuhan atau di gereja? Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka saudara boleh mengikuti prosedur ataupun anjuran yang diberikan oleh gembala sidang saudara.
apakah harus ibadah online ataupun offline. Tapi yang terpenting di sini, tetaplah kita setia beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana juga dengan jemaat atau orang-orang yang selalu ibadahnya itu pindah-pindah, atau yang sering disebut orang jemaat mondar-mandir atau simpatisan. Nah, itu akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Oleh karena itu, ikutin terus channel ini agar saudara mendapatkan notifikasi saya selanjutnya. Oke, demikianlah renungan hari ini. Jika saudara diberkati lewat video ini, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.